Yuk kita langsung coba aja, kita take off. Fly. Juga gede apa akinya ya? Baterainya. Down. Drone low voltage. Oh yeah. Guys, apa ini Pak? Ayo guys, kita main drone gitu. Main drone. Dan subscribe. Subscribe gitu. Subscribe. Dan like and share. Stay. Share video ini gitu. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Apa kabar semua? Dan pada kali ini kita berjumpa lagi untuk mereview beberapa item-item yang sudah dilakukan sebelumnya untuk melakukan modifikasi total terhadap unit SJRC F11 4K Pro, yang mana ini luar biasa. Tidak seperti biasanya yang masih bermain di berat-berat atau bobot kelas standar di kisaran 550 gram. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya dua kelas ya. Perbedaannya dua kelas untuk perbandingannya. Seperti apa sih dua kelas yang dimaksud? Di bobot sekitar 730 gram dan juga bobot di atas 900 gram. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, di depan ini sudah ada hasil karya modifikasi total yang sudah dilakukan dengan spesifikasi diantaranya, yaitu yang pertama, kita mulai dari frame-nya dulu ya. Frame-nya masih sama seperti yang kelas menengah, kelas 730 gram. Ini frame-nya menggunakan 8 inch X328 HSKRC, namun dimodifikasi total juga. Jadi ini tidak standarnya dia, tetap harus dimodifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Yang pertama frame menggunakan 8 inch. Lalu motornya itu menggunakan 2204 ya, tipenya 2204 1800 kV. Ini punya MJX B8. Oke, selanjutnya dengan propellernya juga. Propellernya pun propeller modifikasi. Ini aslinya punya DJI Mavic 2 kalau nggak salah ya, ini 8743F, tapi dimodifikasi menggunakan rotor floppy Dalprop. Dalprop itu ngeluarin jenis propellernya itu ada yang floppy, artinya folding, dia bisa berayun seperti ini. Nah, seperti itu. Aslinya itu 3 sampai 7 in. Nah, tinggal ganti saja blade-nya pakai blade DJI Mavic 2 8743F. Totalnya 3 blade. Selanjutnya adalah untuk ESC-nya kita menggunakan Mamba di shoot 50 ampere. Sudah ada tulisannya Mamba, tapi kalau lihat fisiknya ya seperti ini. Nah, dia ini fisiknya 50 ampere. Ini ngegantung di atas. Dan
kondisi atau penampakan untuk framenya seperti ini. Nih framenya sudah dimodifikasi juga. Ini frame HSK RC X328 tapi dimodifikasi juga. Baik, selanjutnya ini tidak serta-merta ini hanya begitu saja, tapi ada beberapa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kondisi intervensi, khususnya terhadap dua, yaitu GPS dan juga gyro. Nah, untuk GPS ya treatmentnya sama, pelakuannya sama, yaitu kabel. Nah, ini kabelnya. Ini kabelnya dibungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan heatshrink, dan bodinya pun semua full. Ini body GPS dan gyro sama pelakuan di GPS, tidak ada bedanya. Ini dibungkus juga fisiknya, tapi selain bagian atas GPS full gyro dibungkus dengan aluminium foil untuk meminimalisir medan magnet atau apalah ininya, segala sesuatu lah ininya untuk mencegah intervensi terhadap gyro dan juga GPS, sehingga ini bisa lock di dalam ruangan. Kan pernah saya kirimkan videonya, ini bisa lock di dalam ruangan asalkan pintunya dibuka ya. Ini bisa lock di dalam ruangan. Mungkin kalau teman-teman ragu, bisa lihatlah postingan saya sebelum-sebelumnya. Saya sudah posting di dalam ruangan ini bisa lock GPS. Dan baterai yang digunakan untuk kelas berat ini 900 gram lebih. Baterai yang digunakan adalah baterai MJX B16 yang satu rangkaian 1S3 1P nya 3S 1P ini 11,4 3200 mAh, yaitu sekitar 36,48 watt satu. Tapi ini ada 3, ini rangkaian 3S 3P. Kalau di total mAh nya 3200 mAh kali 3 sama dengan 9600 dengan bobot ya, kita lihat. Ini yang paling penting ya. Bobotnya 506 gram atau setengah kilo lebih sedikit ya, 506 gram. Terus drone-nya sendiri 414. Jadi kalau ditotalkan 506 gram ditambah 414 sama dengan 920 gram. Kita langsung taruh aja di atasnya supaya kelihatan. Nah, 919 atau 920 kurang lebih seperti itu, dan posisi baterainya diletakkan di sini. Kurang lebih demikian cara baterainya masuk ke karet aja, nggak pakai wrap, nggak pakai perekat. Nah, seperti inilah kondisi drone yang sudah dimodifikasi total ini, SJRC F11 4K Pro. Lalu kita akan melakukan perbandingan ya, setelah naik dari 730 ke 920 gram. Ini awalnya kan 730 pakai 3 blade 7 inch untuk long range. 7040 itu tembus di waktu sekitar 22 menit sampai 23 menit ya. Di luar dugaan ketika saya melakukan modifikasi lagi terhadap propeller dan juga menaikkan kapasitas baterai. Nah, kemarin kan sempat jatuh, itu disebabkan daya angkatnya berlebihan. Kenapa? Karena waktu melakukan modifikasi terhadap propellernya itu baterainya masih 3S 2P, artinya 2 baterai. Itu masih terlalu ringan untuk daya angkat 3 blade 8 inch. Oleh karenanya dinaikkan lagi kapasitas baterainya jadi 3S 3P
seberat 500 gram lebih, setengah kilo lebih. Alhasil ya alhamdulillah terbangnya, durasinya jadi bertambah. Durasi terbangnya itu di kisaran 27 sampai 29 menit. Masya Allah, luar biasa ya. Oh Ya yeah. saya juga agak heran kok main berat sekalian gitu malah terbangnya bisa lebih lama. Namun demikian ada kekurangannya, yaitu tidak segesit dan selincah ketika main di 730 gram. Speednya itu luar biasa kalau di kelas menengah di 700 gram. Pakai 730 gram, bobotnya segitu, itu bisa full speednya itu sampai 13 meter per second. Kemarin sudah dicoba ya. Oke, kurang lebih demikian. Nah, kita akan melakukan perbandingan sedikit ya. Perbandingan totalnya terhadap drone yang biasa juga saya gunakan, yaitu Vimy X8 SE. Ini drone juga berat juga ini. Kita akan sama-sama lakukan perbandingan ya. Berapa sih Vimy X8 SE? Kalau kita timbang gitu. Ini kita lepas cover lensnya, kita lepas ya, kita timbang ya. Vimy X8 SE pakai baterai. Nah, ini hanya 758, lebih berat sedikit dari kelas menengah SJRC yang kemarin sudah menggunakan rangkaian baterai 2S 2P 730 gram sewaktu masih pakai rangkaian 2S 2P, dan Vimy 758 gram. Nah, itu perbandingannya seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk perbandingan bobot. Nah, lalu kita melakukan perbandingan juga terhadap bobot drone dan juga baterainya. Kita sama-sama timbang baterai Vimy X8 SE berapa nih, coba. 263 gram kurang lebih, dan bobot drone-nya itu tanpa baterai 496 gram. Oke. Selanjutnya untuk baterai SJRC yang sudah saya modif, baterainya itu 505 gram. 505 gram, dan bobot drone-nya hanya 414 gram. Nah, jadi kalau kita lakukan perbandingan drone yang rakitan SJRC rakitan itu hanya 414 gram totalnya, sedangkan Vimy bodinya itu drone-nya aja totalnya 496, berarti Vimy lebih berat. Namun demikian baterai untuk SJRC jauh lebih berat, hampir lebih dari 2 kali lipat ya, 505 gram versus 263 gram ya, nyaris 2 kali lipat lebih. Baik, kurang lebih demikian yang bisa disampaikan. Perbandingan ini untuk menjadi kesimpulan dan juga informasi bagi teman-teman Mas Bro and guys dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia yang ingin melakukan modifikasi, khususnya modifikasi total terhadap drone SJRC F11 4K Pro, F11S dan seri F11 lah intinya. Yang sudah saya lakukan, saya buktikan sendiri, ini bisa terbang 29 menit. Bahkan ini saya yakin sih bisa 30 menit kalau misalkan tidak push limit ya, sampai ke ketinggian 120 meter, hanya ngalur ngidul aja bahasanya itu, tidak sampai tinggi-tinggi gitu, itu bisa tembus 30 menit, saya yakin sekali. Oke, demikian kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau modif jangan tanggung-tanggung, saran saya sih main berat sekalian gitu maksudnya.
Jadi bisa menggunakan baterai yang berat, baterai yang besar. Ini kapasitasnya sudah 9600 mAh. Ini termasuk kapasitas baterai yang luar biasa besar untuk drone yang seperti inilah intinya. Ini tujuannya untuk liputan sih ya, ini untuk apa sih namanya, merekam kegiatan teman-teman pasukan GMM itu di tower. Dia butuh hover ya, tugasnya menghover kalau untuk liputan ya, diem aja ngeliput teman-teman. Jadi butuh apa sih namanya, butuh kelebihan ekstra dalam melakukan tugasnya ketimbang dari drone aslinya yang hanya sekitar 550 gram. Yang setelah modifikasi seperti ini, hasilnya ya Masya Allah luar biasa. Jadi kita bisa menggunakan dua pilihan, mau terbang lebih lama main kelas berat, mau terbang gesit kebut-kebutan, ya sebetulnya bukan kebutuhan untuk kebut-kebutan, tapi bisa aja buat kebut-kebutan gitu. Yaitu kalau mau kebut-kebutan dimainnya di 730 gram kelas menengah, dan bobotnya lebih ringan, lebih ringan sedikit lah daripada Vimy X8 SE. Lalu untuk ESG, nah ini sering banyak kasus bermasalah ESG dari SG-LCF 11 4K Pro sering yang down gitu. Saya juga sering lihat itu. Saya berikan solusinya untuk membuat lubang hawa pembuangan panas sehingga ketika hovering stay, move, stay, lebih banyak hovering yang ketimbang maju gitu. Itu solusinya nggak ada lagi, itu cuma satu, yaitu membuat lubang pembuangan panas di body drone-nya. Nah kalau sudah seperti ini sih udah nggak perlu lubang-lubang lagi, orang udah telanjang seperti ini ya. Ya ini free flow anginnya itu, ditambah lagi gibasan dari propellernya juga anginnya kenceng, masuk ke sela-sela modul-modul, jadi ini awet, terbang sampai hampir setengah jam 29 menit nggak ada masalah. Berat ngangkat hampir 1 kg semua nggak ada masalah. Kenapa? Soalnya ini kan telanjang, anginnya free flow, jadi hanya kedapatan panasnya itu di area motor saja paling. Namun demikian ini masih toleran, karena ini juga apa namanya, memang sudah dibuat seringan mungkin putarannya itu sehingga motor bebannya tidak terlalu besar. Nah ini dengan folding propeller seperti ini, beban motor akan jadi lebih ringan ketimbang fix propeller. Memang ada kelebihan dan kekurangan kali teman-teman, jangan ragu-ragu lah intinya untuk berkreativitas dalam segala sesuatu di dunia teknik yang saya geluti itu. Mungkin bagi saya itu teknik bukan background, nantinya ini hanya hobi, tapi hobi ini serius gitu. Kalau serius apapun yang kita lakukan ya insya Allah Allah akan berikan jalan dari apa yang nggak bisa, mungkin dari apa yang nggak ada bisa menjadi bisa dan bisa menjadi ada. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah itu dalilnya. Kayak kalau udah azam, udah punya keinginan kuat, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah apa yang kita miliki di kepala ini, yaitu otak kita ini, akal pikiran kita ini nggak ada apa-apanya kalau nggak Allah berikan izinnya gitu. Jadi tawakal aja dulu kita, ya Allah, saya pengen bikin drone yang berat tapi terbangnya lebih lama dari standarnya gitu, azamnya seperti itu, atau yang lebih hebat dari aslinya gitu. Tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan izin. Caranya memang kadang-kadang di luar akal kita, tapi lihat endingnya itu bisa berhasil gitu. Nah itu yang kita lihat, prosesnya rumit, artinya rumit itu di luar nalar lah bahasanya. Namun demikian bisa gitu, karena apa? Allah memberikan izin, tidak ada yang nggak bisa bagi Allah. Itu doang satu yang harus kita ingat sama-sama. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu apapun lah ya, apapun itu, pakai dalil itu satu, faiza tamta fatawakkal 'ala Allah. Mau punya apa, mau punya keinginan, tawakal, doa, ibadah yang benar, sedekah, yakin. Ini jadi dakwah ya, karena tidak lain, misi kita adalah dakwah. Kita hidup di dunia ini adalah maka segala sesuatu apa yang kita lakukan, apabila ada keberhasilannya, itu kita wajib dakwah. Ini atas izin Allah, bukan atas kemampuan saya pribadi. Ini saya tekankan lagi, ini atas izin Allah, bukan atas kemampuan saya pribadi. Karena saya pribadi adalah manusia yang bodoh, yang tempatnya salah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah tidak izinkan hal tersebut, yakin tidak akan terjadi. Namun demikian,
Kalau sudah Allah izinkan, kun fayakun, apapun bisa terjadi. Kurang lebih demikian Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi maslahat dan manfaat kita bersama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.